Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Eh, Alhamdulillah hari ini saya senang sekali kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Ya, saya ucapkan terima kasih juga pada Ananda semua yang sudah berkenan untuk hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok teknik sosiodrama kita hari ini dengan secara sukarela. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, jadi hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan yaitu bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Di sini ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok teknik sosiodrama atau mungkin barangkali pernah mendengar atau melakukan bimbingan kelompok? Yang ingin menyampaikan pendapat silakan. Ada yang tahu? Apa belum? Apa masih pertama kali gitu melakukan kegiatan bimbingan kelompok seperti ini? Belum tahu, Kak. Yang lain? Baru pertama kali? Baru pertama kali. Oh iya. Belum tahu. Baik, mungkin ya ini pertama kalinya ya teman-teman di sini melakukan bimbingan kelompok. Nah, kalau gitu saya jelaskan dulu. Pertama-tama kita bahas mengenai bimbingan kelompoknya itu seperti apa. Nah, jadi bimbingan kelompok itu merupakan layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok ya seperti ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, sehingga dengan dilaksanakannya layanan bimbingan kelompok ini, Ananda semua selaku peserta didik dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan, informasi, serta dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, sedangkan sosiodramanya itu merupakan suatu teknik yang ada dalam bimbingan kelompok yang mana kita melakukan permainan peran. Jadi bermain drama gitu, role playing namanya. Nah, hal ini ditujukan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama ini merupakan layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok dengan teknik bermain peran dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, informasi, serta memecahkan masalah yang timbul dalam hubungan antar manusia. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami tentang bimbingan kelompok teknik sosiodrama ini? Siap, bisa. Ya, Siap, bisa. ya, adapun nanti dalam kegiatan bimbingan kelompok kita harus melaksanakan asas. Nah, asas itu apa? Asas itu adalah sesuatu hal atau aturan yang perlu kita jaga dan kita junjung. Nah, di antaranya asasnya itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini teman-teman harus menyimpan dan merahasiakan informasi, terutama kalau ada informasi yang bersifatnya pribadi ya, jangan dibicarakan di luar anggota kelompok ini. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi para anggota kelompok, teman-teman di sini diharapkan terbuka, mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan
dan dipikirkan tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu. Nah, lalu yang ketiga, ada asas kesukarelaan. Nah, di sini teman-teman menampilkan diri secara spontan tanpa malu dan dipaksa oleh teman yang lainnya. Nah, yang keempat, asas kenormatifan, di mana teman-teman di sini diharapkan tertib dalam mengikuti kegiatan hari ini dan juga anggota kelompok harus dapat menghargai orang lain. Jika ada yang ingin mengeluarkan pendapat, maka dilakukan secara tertib. Bagaimana bisa dipahami asas-asasnya? Siap, Ya, bisa. 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 Oke. Kalau gitu kita perkenalan dulu ya, biar lebih kenal lebih jauh lagi dan lebih dekat. Nah, mulai dari saya dulu, perkenalkan, saya Muhammad Rejo Nugraha. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Indraprasta Pidijaya dengan prodi bimbingan konseling. Tempat tinggal saya di Desa Pemulihan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan hobi saya itu banyak ya. Hobi saya olahraga salah satunya, terus membaca buku, terus menonton dan traveling gitu. Nah, sekarang coba teman-teman perkenalan mulai dari nama, asal sekolah, tempat tinggal, dan hobi. Mau dimulai dari siapa dulu nih? Ayo. Dimulai dari Putra dulu coba. Putra, silahkan perkenalan dulu. Nama, asal, tempat tinggal, dan hobi. Asal sekolah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Aditya Nugraha. Saya tempat tinggal saya di Kampung Kemang Lepang, RW 7, RT 28, Desa Pemulihan. Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Subang. Hobinya apa? Hobinya saya olahraga, Kak. Futsal, voli gitu. Oke, olahraga ya. Hebat sekali Putra. Yang lain coba perkenalkan diri. Yo, dimulai dari siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nurlaela, asal sekolah SMP Negeri 2 Subang, tempat tinggal Kampung Cikanyere, Desa Jatisari, Kecamatan Subang, RT 18 RW 6. Hobi saya olahraga volleyball. Oh, pemain voli juga ya nih. Terus yang selanjutnya siapa? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya asal dari Cikanyere, RT 19 RW 6. Asal sekolah dari SMP Negeri 2 Subang. Hobi saya voli dan pramuka. Oh, berarti ikut eskul juga ya? Satu ini sama temannya yang satu yang tadi. Ayo, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Apriani, asal sekolah dari SMP Negeri 2 Subang, tempat tinggal di Kampung Salem, RT 9 RW 3, Desa Mandapajaya. Hobi saya membaca buku. Oke, terima kasih. Ayo, yang lainnya yang belum. Assalamualaikum. Barang satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Syamrotul Maulida, asal sekolah SMP Negeri 2 Subang, tempat tinggal Kampung Kembang Lopang, RT 27 RW 7, Desa Pemulihan, Kecamatan Subang. Hobi saya membaca. Iya, bacanya baca buku apa aja nih? Ya, baca buku apa aja? Kayak buku pelajaran, buku novel, baca novel? Baca. Iya, berarti apa aja dibaca ya? Bagus. Nah, yang lainnya nih tadi Wilda kalau nggak salah. Ayo kenalin Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Nur Azizah, sekolah di SMP Negeri 2 Subang, asal
dari Kampung Palasari, RT 8 RW 3, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Hobi saya menulis cerita dan membaca. Wah, keren banget ini nulis cerita. Nulis ceritanya, cerita tentang apa yang udah ditulis? Cerita tentang Cerpen, kadang cerita tentang hewan, cerita pribadi. begitu. Kayak diary gitu, nulis diary ya, suka hobi nulis diary. Iya, Ya, lanjutkan ya. Ini udah semua belum yang kenalan? Udah ya? Udah perkenalan semua kan? Tadi udah, Anissa, Putra, Risma udah, Ella udah, dan Cici juga udah. Ya, kalau gitu karena kita sudah kenalan nih, biar makin akrab lagi, kita ngelakuin permainan dulu ya. Gimana? Pada setuju nggak kalau misalnya permainan dulu? setuju. Ya, biar lebih santai. Nah, permainannya itu namanya lanjutkan ceritaku. Nah, gimana sih cara mainnya gitu kan? Nah, jadi nanti saya akan bilang dua kata. Misalnya saya bersama itu kan, dua kata saya terus saya tunjuk Putra misalnya. Putra silahkan lanjutkan ceritanya. Jadi Putra nanti menambahkan dua kata dan setelah Putra nanti menunjuk lagi siapa, ditunjuk lagi sampai yang terakhir nanti membacakan cerita dari orang yang pertama sampai yang dia terakhir gitu. Paham nggak? Siapa? Apa mau dicoba dulu? Soalnya nanti kalau yang salah di terakhir akan kena hukuman nih. Coba dulu, coba dulu. Ya, dicoba dulu ya. Kita mulai. Jadi saya dulu. Saya bersama. Silahkan Putra lanjutkan. Putra, paham nggak? Belum, Kak. Contoh. Ya, gini contohnya. Misalnya nih, saya bilang saya bersama. Terus Putra lanjutin nih. Dua kata. Saya bersama kakak saya pergi. Nah gitu. Terus Ananda Putra menunjuk teman yang lain gitu buat ngelanjutin cerita itu gitu sampai nanti terakhir menjadi sebuah cerita yang utuh dan diceritakan oleh teman yang terakhir. Tuh. Paham? Putra paham nggak? Paham. Oke. Ya, kita coba lagi sekali lagi sebelum ini. Saya bersama, silakan anak Putra kan. Ibu saya, Terus anak Putra mau nunjuk siapa? Anissa. Ya, silakan Anissa lanjutin. Pergi ke pasar. Lanjut, Ci. Ya, maksudnya Anissa bilang dari kata saya diulang, kata Putra diulang, terus ditambahin sama kata dari Anissa begitu. Bisa nggak? Paham nggak? Ulangi. Ya, jadi kan saya bilang saya bersama, terus Putra bersama ibu. Nah, jadi Anissa bilang saya bersama ibu, terus tambahin kata Anissa tadi. Jadi sebuah cerita gitu lah. Gimana? Anissa paham nggak maksudnya? Paham. Ya, kita ulang ya. Saya bersama, silahkan Putra lanjutkan. Saya bersama ibu saya. Ya, Anda Putra menunjuk siapa? Anissa. Ya, Anissa silahkan lanjutkan. Saya bersama ibu saya pergi ke... Terus Anissa Lanjut. menunjuk siapa? Cici. Ci, silahkan lanjutin ceritanya. Saya bersama ibu saya pergi ke pasar membeli. Ya, terus mau dilanjutin ke siapa? Nunjuknya? Lanjut Teh Wilda.
Silahkan Hilda lanjutin. Saya bersama ibu saya pergi ke pasar membeli sayuran dan Ya, terus mau nunjuk siapa? Ella. Ella. Silahkan Ella. Saya bersama ibu saya pergi ke pasar membeli sayuran dan buah-buahan untuk lanjut Ya, Risma, silahkan lanjut. Saya bersama ibu saya pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan buah-buahan untuk keperluan Keperluan apa nih? Keluarga. Ya enggak, bukan nanya Putra, nanya Marisma. keperluan keluarga. Ada anggota baru, ada Indah udah masuk. Pertama-tama silakan Indah kenalin dulu diri biar teman-teman yang lain saling kenal, mulai dari nama, asal sekolah, tempat tinggal, dan hobi. Indah dengar nggak suaranya? Ananda Indah. Audionya ya. Coba Ananda Indah perkenalan dulu, mulai dari nama, terus asal sekolah, tempat tinggal, dan hobi. Oh, mungkin Indah masih ada kendala ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja, nggak apa-apa. Karena kalau misalnya lewat online gini memang agak riskan ya sama sinyal gitu kan, sering terganggu gitu. Memang sih seharusnya kita tuh melakukan kegiatan ini secara langsung gitu dengan duduk melingkar. Namun karena keadaan pandemi seperti ini, kita haruskan dari rumah saja. Jadi kita melakukan kegiatan ini secara daring dari rumah. Namun insya Allah tidak akan mengurangi maksud dan tujuan dari kegiatan ini. Oke, lanjut kita ke bagian berikutnya. Tadi kita sudah melakukan perkenalan, terus kita juga udah permainan. Nah, sekarang saya ingin menegaskan kembali bahwa hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok teknik sosiodrama, di mana kita akan bermain sebuah drama yang membahas permasalahan-permasalahan sosial. Nah, apakah di sini teman-teman semua sudah siap menjalani kegiatan ini? Siap. 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 Oke. Oh ya, ini mengingatkan juga karena ini bukan Zoom Pro, bukan Zoom yang premium. Nanti kalau udah habis, join lagi ya. Iya. Ya. Nah, adapun nanti untuk topiknya kan kita akan menggunakan topik tugas. Nah, kemarin saya sudah siapkan tentang naskah dramanya dan saya juga udah kirim di grup WA ya. Apakah sudah ditentukan peran-perannya?
Sudah. Sudah. Sudah ya, sudah ditentukan peran-perannya. Coba yang menjadi Yubi, siapa yang menjadi Yubi? Ela. Ella. Nah, Ella apakah sudah siap untuk memerankan tokoh Yubi? Siap, sudah. Ya, selamat berperan ya. Terus selanjutnya ada Sony kan. Nah, Sony yang menjadi Sony siapa? Risma. Risma. Oke, Risma udah siap berperan menjadi Sony? Siap. Siap, bagus. Selamat berperan. Lalu kan selanjutnya juga ada Cika. Nah, di sini yang berperan jadi Cika siapa? Wilda. Oke, Wilda. Wilda, pas sudah siap berperan jadi Cika? Insya Allah siap. Ya, selamat berperan ya. Terus selanjutnya itu ada Silvi. Nah, yang jadi peran Silvi siapa? Anissa. Ya, Anissa jadi Silvi ya. Oke, selamat berperan. Terus lagi ada Tias. Ya, yang jadi Tias siapa? Cici. Ya, Cici jadi Tias. Oke, Cici selamat berperan ya jadi Tias. Narator, siapa narator kemarin? Indah. Oh, Indah. Ya, Indah siap jadi narator? Siap. Siap. Oke. Nah, di sini Ananda Putra sebagai pengamat ya. Maksud pengamat di sini Ananda Putra mengamati jalannya drama nanti yang akan dilakukan oleh teman-teman yang lain. Nah, nanti Ananda Putra ambil kesimpulan di akhir tentang naskah dramanya seperti apa. Nah, karena peran-perannya sudah ditentukan, silahkan narator boleh memulai dramanya. Nah, silahkan Indah untuk mulai dramanya. Yubi dan Sony merupakan sahabat baik. Mereka telah bersahabat sejak kecil. Tapi, suatu hari ketika keluarganya Sony jatuh miskin, Yubi pun tak ingin lagi bersahabat dengan Sony. Saat Yubi, Sony, Cika, Silvi, dan Tias sedang bersih-bersih, kelas sebelum pulang Sony meminta bantuan Yubi. Tapi Yubi malah menghina Sony setelah Silvi Ayo bagian selanjutnya. Yub, bisakah kau menolongku menggeserkan meja ini? Apa menolongmu? Kau pikir kau itu siapa? Ayo dilanjut lagi. Ini naskah dramanya udah disiapin belum? Udah. Udah. Nah, naskahnya dilihat ya, diperhatikan ceritanya. Nah, nanti lakukan drama seperti biasa aja, seperti drama langsung gitu. Nah, tadi sampai mana? Sampai Sony ya, peran Sony. Semuanya paham nggak gimana cara main drama? Paham. Ya, kalau gitu silakan dimulai lagi, dilanjut. Atau mungkin bisa diulang lagi dari Indah, coba dari narator awal, biar kita simak sama-sama. Yubi dan Sony merupakan sahabat baik. Mereka telah bersahabat sejak kecil. Tapi suatu hari ketika keluarganya Sony jatuh miskin,
Yubi pun tak ingin lagi bersahabat dengan Sony. Saat Yubi, Sony, Cika, Silpi, dan Tias sedang bersih-bersih kelas, sebelum pulang, Sony meminta bantuan Yubi, tapi Yubi malah menghina Sony. Yub, bisakah kau menolongku menggeserkan meja ini? Apa? Menolongmu? Kau pikir kau itu siapa? Ada apa denganmu, Yub? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa? Sahabat, maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya. Kenapa dengan kalian berdua sepertinya sedang bermasalah? Tidak apa-apa, kita berdua baik-baik saja, ya kan, Yub? Baik-baik saja. Tadi anak miskin itu meminta bantuan kepadaku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi. Iu. Jangan begitu ya, bukannya kau dan Sony memang bersahabat dari kecil. Masa karena sekarang Sony dan keluarganya jatuh miskin, kau tidak mau lagi bersahabat dengannya? Bukannya saat-saat seperti ini kau bisa tunjukkan ke dia kalau kau memang sahabatnya, bukan malah meninggalkannya. Betul kata Tia, seharusnya kamu sekarang mendukung dia, bukan menghina dia seperti itu. Kasihan Sony. Betul itu, sahabat seperti apa kau ini? Kalian pikir siapa kalian yang berani menasihatiku? Terserah aku mau berbuat apa, urus saja diri kalian. Kita bukannya bermaksud menasihati kamu, tapi kita tidak mau persahabatan kamu dan Sony berakhir seperti ini. Ah, itu bukan urusan kalian. Bisa-bisanya dia berbegitu kepada Sony. Bukankah selama ini dia yang selalu saja membela Sony ketika ada masalah? Itu hanya dia yang tahu, tapi suatu hal yang akhirnya kita tahu, Yubi hanya mau berteman dengan orang yang kaya. Pantas saja. Pantas apanya? Sudahlah, jangan dibahas lagi, lebih baik kita pulang saja. Betul itu. Let's go. Keesokan harinya, mereka kembali masuk ke sekolah seperti biasa, tetapi tidak dengan Sony. Hal ini pun terjadi selama 2 minggu. Keesokan harinya, mereka kembali masuk ke sekolah seperti biasa, tetapi tidak dengan Sony. Hal ini pun terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Pada akhirnya, ketika mereka berempat sedang dalam perjalanan ke sekolah, dengan tidak sengaja mereka bertemu dengan Sony di pinggir jalan yang sedang mencari kardus-kardus. Hei, bukannya itu Sony. Iya benar, Sony. Sedang apa dia? Bukannya masuk sekolah, tapi jalan-jalan. Lihat itu, apa yang sahabatmu lakukan. Ya, Yubi. Siapa Yubi? Oh, Ella keluar lagi ya, Ella?
Kayaknya Ella sinyalnya gangguan nih. Bentar, tunggu dulu bentar, lagi masuk Ella. Ella, apa sudah masuk? Oh, belum, si Joy. Ya, mungkin karena Ella ada gangguan, jadi untuk peran Ella akan saya gantikan. Nah, tadi narator udah sampai mana ya alur ceritanya? Sampai yang kedua. Ya, yang keesokan harinya ya. Iya. Oke, silakan Tias lanjutkan dari situ. Nanti untuk peran Ella, yaitu Yubi, akan saya gantikan. Hei, bukannya itu Sony. Iya, benar itu Sony. Sedang apa dia? Bukannya masuk sekolah, tapi jalan-jalan. Iya, benar. Lihat itu, apa yang sahabatmu lakukan. Hahaha, pasti sedang mencari-cari sampah. Dia kan orang miskin. Ih, apaan sih? Ayo kita ke sana. Sony, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau tidak masuk sekolah selama 2 minggu ini? Aku, ya seperti yang kalian lihat, Aku bilang juga apa, pasti dia sedang mencari-cari sampah. Seperti kalian tidak tahu saja pekerjaan orang miskin. Sudahlah Yubi, meski begitu Sony itu sahabatmu. Ayo Tias, Apa-apaan sih? Kenapa kau tidak masuk sekolah, Sony? begini, orang tuaku tidak punya uang untuk membiayai aku dan adikku untuk sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah, jadi aku mengalah saja untuk adikku. Ya sudah, itu tidak jadi masalah buatku, tapi jangan kau hina aku dengan kata-katamu itu. Satu lagi, aku tidak pernah menyesal berkenalan denganmu, tapi itu merupakan pembelajaran bagiku. Terima kasih, Yubi. Sudah puas kau menyakiti dia. Ingat Yub, suatu hari nanti kau juga akan merasa apa yang Sony rasakan sekarang. Betul itu. apa? Itu tidak mungkin. Keluargaku tidak mungkin jatuh miskin seperti dia. Keluargaku memiliki banyak usaha yang menghasilkan banyak uang dan tidak akan habis untuk 5 generasi. Hahaha. Senang sekali anak itu. Semoga hidupnya baik-baik saja.
Ya, semoga saja. Memang terkadang kita harus menyadari bahwa ada orang tertentu yang bisa tinggal di hati kita, namun tidak dalam kehidupan kita. Iya, betul itu. Dan semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi dengan Sony. Setelah 3 tahun berlalu, Yubi, Cika, Silvi, dan Tias tidak bertemu Sony. Ternyata Sony sekarang diangkat oleh keluarga kaya. Dan Sony disekolahkan di sekolah yang sama dengan Cika, Silvi, dan Tias. Suatu hari ketika Sony masuk untuk pertama kali di sekolah yang baru itu, Cika, Silvi, dan Tias sangat terkejut. Hei, lihat anak baru itu. Sepertinya mukanya sudah tak asing lagi buatku. Iya Sil, sepertinya aku sudah pernah kenal dengan dia. Siapa sih yang kalian bicarakan? Itu Hah? Itu bukannya Sony? Oh iya, itu Sony. hei, Sony, kemarilah. Hah? Kalian bertiga? Kalian sekolah di sini? Iya. Wah, aku tidak menyangka akan bertemu kalian lagi. Mana Yubi? Kami sudah tidak bertemu dia sejak 2 tahun lalu. Iya, sepertinya dia pindah rumah. Sudahlah, ayo kita ke kelas. Kelasmu sama dengan kelasku kan? Iya. Let's go. Saat pulang sekolah, Yubi mengamen di depan rumah Sony, dan ternyata Cika, Silvi, dan Tias sedang berada di rumah Sony. Lalu mereka berempat menghampiri Sony. Yub, sedang apa kamu? Oh, kalian. Aku sedang bekerja untuk menghidupi diriku sendiri. Kemana orang tuamu? Kenapa bisa kamu bekerja? Orang tuaku meninggal 2 tahun yang lalu karena kecelakaan, dan usaha mereka tidak ada yang meluruskan. Jadi semua harta orang tuaku habis, dan aku hanya hidup sendirian sekarang. Oh, begitu. Yub, aku jadi teringat kata-kata yang aku ucapkan dulu. Maafkan aku, Yub. Ya, seharusnya aku yang minta maaf. Dulu aku terlalu sombong padamu. Sekarang aku merasakan apa yang kamu rasakan. Aku tahu Tuhan memang adil. Aku menyesal. Aku menyesal, Tuhan, maafkan aku. Sudahlah, Yub, lupakan saja. Aku sudah melupakan semuanya yang kau katakan dulu. Sekarang kita berempat bersahabat kan? Iya, apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama, ya kan? Setuju. Apa kalian benar-benar memaafkan aku? Tentu saja, Yub. Aku yakin sekarang kau sudah berubah. Baiklah, terima kasih teman-teman. Ternyata sahabatku itu segala-galanya. Ternyata persahabatan itu segala-galanya. Bagaimana kalau kita membantumu mengamen, Yub? Ide bagus itu.
Aku setuju, pasti sangat menyenangkan. Ayo, mengamen di mana yuk? Di pertigaan Purwosari aja. Di sana kan ramai. Let's go. Semenjak hari itu, Yubi, Cika, Silvi, dan Tias bersahabat. Yubi diangkat menjadi anak orang tua angkat Sony. Mereka berempat selalu bersama dan selalu tertawa bersama. Oke, perannya udah dijalanin ya dengan baik dramanya. Kita keep applause dulu buat teman-teman yang udah melaksanakan jadi perannya. Tepuk tangan. Ya, jadi tadi kita udah melakukan suatu drama ya. Dramanya temanya tentang persahabatan dan juga tentang diskriminasi. Nah, coba ungkapkan perasaan kalian tentang peran yang dijalankan. Nah, mulai dari Ella dulu ya. Ella tadi kan ini kendala sinyal ya, tapi tetap menyimak kan ceritanya? Ya, Ya. Coba apa yang Ella rasakan ketika tadi berperan menjadi Yubi? Apakah merasa kesal atau bagaimana gitu karena sifat Yubi yang orangnya sombong? Bagaimana Ella perasaannya saat berperan jadi Yubi? kesal karena sifat Yubi itu sombong. Iya. Kalau Risma gimana perannya saat memerankan jadi Sony? Perasaannya? Ya. Bagus sih Sony karena dia itu penyabar jadi orangnya. Iya, betul sekali yang dibilang Risma. Sony itu orang yang penyabar ya, walaupun diacuhkan oleh teman sahabatnya sendiri. Nah, kalau Wilda tadi berperan jadi Cika, gimana perasaannya? Senang sih karena Cika itu orangnya ya baik Hmm, gitu. ya. Terus jadi bisa dapat sahabat kayak mereka. Iya, betul. Jadi Cika ini orang yang support ya sama sahabatnya, dia baik juga, membantu segala macam. Nah, tadi Anissa tadi berperan sebagai Silvi. Coba apa yang Anissa rasakan ketika berperan menjadi Silvi? Silvi itu baik karena mau berteman lagi dengan Yubi. Iya, betul. Cici tadi berperan sebagai Tias. Bagaimana perasaannya ketika berperan sebagai Tias? Senang karena bisa memerankan Tias karena baik dan sabar, Iya, bisa menerima teman-temannya lagi. iya betul sekali. Nah, kira-kira apa yang diperoleh dari drama tadi? Coba Putra sampaikan pendapat Putra, karena Putra kan tadi sebagai pengamat ya, yang mengamati jalannya drama. Coba disampaikan Putra. Pada intinya dalam cerita drama ini, kita sebagai manusia, apalagi seorang teman, memiliki seorang teman, jangan pernah ingin membeda-bedakan, apalagi dengan membandingkan dengan sisi lainnya. Kita harus menerima maupun itu baik buruknya. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Nana Putra, gitu kan. Bahwasanya kita pertama kita nggak boleh sombong ya dengan apa yang kita punya,
Terus kedua, kita jangan memilih-milih teman, apalagi berteman dengan memandang status, suku, ras, dan agama. Nah, teman-teman di sini wajar kalau misalnya ingin waspada dalam pergaulan, tapi karena takut gitu kalau kalau ada yang berbuat jahat dan buruk. Nah, tapi Ananda di sini perlu bedakan nih antara waspada dan pilih-pilih. Nah, waspada itu kan kita diharapkan tetap kesiagaan kita memproteksi diri dari kejahatan ya. Ini kaitannya dengan kecerdasan menganalisa keadaan. Nah, maka bersikap waspada berarti teman-teman harus melatih otak berpikir untuk bersikap cerdas dan tidak mudah dibodohi. Namun beda lagi dengan namanya pilih-pilih. Nah, kalau pilih-pilih itu membatasi diri dari pergaulan seperti menciptakan tembok pembatas gitu yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang teman-teman di sini pilih sebagai teman Anda. Nah, ketika berteman kita boleh dengan siapa aja berteman itu asalkan kita bisa membedakan nih mana teman yang baik, yang bisa memberikan kita manfaat, mana teman yang nggak baik yang akan tidak memberikan manfaat pada kita. Nah, coba yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang apa yang tadi nilai moral dari drama tadi selain Anda Putra. Siapa tahu ada yang mau menyampaikan pendapat? Ya, kalau tidak ada berarti dirasa udah cukup ya, udah paham ya sama drama tadi. Iya, paham. Ya, paham. Baik, sepertinya kegiatan bimbingan kelompok kita ini akan berakhir karena waktu juga sudah melebihi batasnya. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, maka diharapkan teman-teman semua di sini melakukan BMB 3. Suaranya terdengar nggak? Ya. Terdengar. Ya, saya ulangi lagi ya. Tadi kan kita udah membahas tentang suatu drama ya, karena di sini teman-teman juga udah paham gitu dramanya seperti apa, terus naskahnya, terus pesan moralnya seperti apa gitu. Nah, karena kegiatan bimbingan kelompok kita ini sudah akan berakhir, karena waktunya juga sudah dibatas, gitu kan. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, maka diharapkan teman-teman semua di sini melakukan BMB 3. Nah, BMB 3 itu seperti apa? BMB 3 itu kita berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, coba di sini ada yang menyampaikan nggak apa yang Ananda pikirkan atau peroleh dengan topik tentang diskriminasi tadi yang kita bahas hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, ada yang bisa nggak? Jangan malu-malu, sampaikan aja pendapatnya. Jangan takut salah deh. Karena kan kita sini belajar bersama. Gitu. Apa yang dipikirkan nih ketika kita tahu ada orang yang didiskriminasi gitu, atau orang-orang yang selalu milih-milih teman gitu. Kita harus ngapain gitu. Ya, ada yang bisa nggak? Melerai, Kak. Melerai. Betul. Melerai dengan cara memberikan arahan untuk tidak berbuat seperti itu. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah mendengar ya pendapat dari teman kita tadi, Ananda Putra. Ya, jadi bahwasanya topik yang tadi kita bahas, kita jangan menghina keadaan orang lain dan kita harus dapat berteman dengan siapapun
tanpa memandang kedudukan, suku, ras, dan agama. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ananda ketika mendapatkan topik naskah drama tadi? Ya, perwakilan aja nggak apa-apa. Ayo, siapa yang bisa? Bagaimana perasaan teman-teman di sini ketika mendapat topik tentang diskriminasi tadi? Perasaan teman-teman aja di sini, kita mengeluarkan pendapat nih. Gitu. Sedikit kesal Kak dengan peran Yubi dengan sifat sombongnya. Ya, mungkin dari drama tadi kita merasakan berbagai macam perasaan ya, di mana kita merasa kasihan, terus merasa prihatin, simpati juga sama peran sama salah satu tokoh tadi yaitu Sony, gitu kan. Terus kita juga merasa kesel juga nih sama Yubi gitu yang sifatnya sombong gitu segala macamnya, tidak mau berteman dengan orang lain gitu. Nah, dari topik tadi kira-kira bagaimana sikap kita sebagai peserta didik, sebagai anggota keluarga, sebagai masyarakat juga ketika mendapatkan perlakuan atau melihat tindakan diskriminasi. Kalau ketemu orang yang diskriminasi, mau gimana nih? Kalau misalnya teman-teman di sini ketemu sama orang yang seperti itu, seperti tokoh Yubi tadi, apa yang teman-teman di sini akan lakukan? Yuk, siapa yang bisa? Dengan cara gimana ya, cukup memberi arahan aja Kak, menahan seseorang tersebut untuk tidak melakukan hal seperti itu. Ya, betul. Jadi ketika kita mendapatkan atau melihat tindakan seperti itu ya, yang diskriminasi, nah kita harus yang pertama kita harus memberitahu orang yang melakukan tersebut kan kalau perbuatan tersebut bukan hal baik. Nah, dan tidak dibolehkan. Lalu kita bisa memberikan arahan pada orang-orang tersebut yang melakukan tindakan diskriminasi. Sekarang saya minta pesan dan kesan dari anggota kelompok di sini dalam bimbingan kelompok ini. Yuk, perwakilan siapa yang mau memberikan kesan-pesannya? Coba Risma, bagaimana kesannya ketika mengikuti kegiatan ini? Ya, kesan saya seharusnya kita tidak boleh seperti itu. Kita harus jadi orang, jangan milih-milih teman. Ya, betul. Apa sudah? Itu aja kesan-kesannya. Atau ada yang ingin disampaikan lagi? Barangkali, Risma? Sudah cukup. Ya. Sekarang coba Wilda, bagaimana kesan-kesannya ketika mengikuti kegiatan ini? Apa yang pelajaran apa yang Wilda ambil gitu?
Banyak sih. Kalau dari teks dramanya, jadi lebih ngerti lagi gimana sih persahabatan yang benar itu, gitu. Terus apa aja yang harus diambil dari teks tersebut. Jadi lebih tahu lagi tentang persahabatan yang lebih baik. Iya, betul. Terima kasih, Wildas. Coba sekarang Cici, bagaimana Cici kesannya ketika mengikuti kegiatan ini, apa yang Cici ambil gitu dari eh, kegiatan kita hari ini, gitu. Nilai moralnya. Eh, bisa diambil sisi-sisi baiknya dari penokohan tadi. Terus dari teks dramanya juga bisa diambil yang baik-baiknya. Ya, terima kasih Cici. Nah, mungkin sekian saja kesan-kesannya perwakilan dari beberapa orang dalam anggota kelompok ini. Nah, mungkin kegiatan kita hari ini kita akhiri saja. Saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaan semua teman-teman di sini yang mau bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Iya, sama-sama. Sama-sama. Bapak. Ya. Nah, sebelum kita akhiri lagi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sekian saja kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat bagi diri kita semua. Kita ambil baik-baiknya, kita buang yang kurang baiknya. Nah, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur ya, udah libur kan? Udah. Ya, selamat berlibur, terima kasih. Nah, ini Zoom-nya saya matiin ya.